Hai, Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu ya di pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya dan benda-benda langit lainnya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita saksikan ya videonya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak-anak, tata surya yang akan kita pelajari adalah kita khususkan kepada galaksi Bima Sakti, di mana tempat bumi berada. Di mana galaksi Bima Sakti ini terdiri dari planet-planet dan matahari sebagai pusat tata suryanya. Kalian bisa lihat di sini planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Dan yang ini adalah matahari sebagai pusat tata suryanya. Tata surya dan benda-benda langit lainnya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu ada planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat satu persatu ya benda langit yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dengan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari ya? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari juga merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Suhu pusatnya matahari itu adalah 15 juta derajat Celcius. Wih, panas banget ya. Dan anak-anak nih ya, suhu permukaannya matahari itu 6.000 derajat Celcius. Wah, kita bisa gosong deh kalau deket matahari. Nah, matahari juga dia berputar mengelilingi dirinya sendiri atau berputar sendiri pada porosnya. Nah, berputar sendiri pada porosnya itu namanya rotasi. Kala rotasi matahari itu adalah 27 hari. Dan anak-anak mau tahu nggak sebenarnya matahari itu tersusun dari apa aja sih yang menyebabkan sangat panas? Ya, komposisinya itu terdiri dari hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan lain-lain. Nah, dari bahan-bahan penyusun matahari inilah yang mengakibatkan suhu matahari menjadi sangat panas. Nah, anak-anak, benda langit yang lainnya adalah planet. Ya, planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet-planet ini dia mengelilingi matahari dan berada di galaksi Bima Sakti atau kita suka sebut Milky Way. Ya, anak-anak. Pengelompokan planet dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara berdasarkan letak asteroid dan komposisi bahan penyusunnya, serta berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Nah, sekarang kita ke materi tentang pengelompokan planet berdasarkan letak asteroid. Pengelompokan planet berdasarkan letak asteroid ini dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar.
di mana planet dalam ini adalah planet-planet yang orbitnya di dalam lintasan asteroid. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet-planet yang orbitnya di luar lintasan asteroid. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang pengelompokan planet berdasarkan komposisi bahan penyusunnya. Ini juga sama, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah planet terestrial atau kebumian dan planet Jovian. Sekarang kita bahas dulu ya. Yang pertama, planet terestrial atau kebumian adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya mirip dengan bumi. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet Jovian. Planet Jovian adalah planet-planet yang ukurannya besar dan komposisi penyusunnya mirip dengan Jupiter. Terdiri atas sebagian es dan gas hidrogen. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Terdiri dari dua ya. Yang pertama planet inferior dan yang kedua planet superior. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di dalam orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Merkurius dan Venus. Selanjutnya adalah planet superior. Nah, planet superior adalah planet yang orbitnya terletak di luar orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti ya. Tempat kita hidup atau tempat manusia hidup. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini memiliki suhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap ke matahari dan negatif 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan tenggelam. Nah, anak-anak, planet Merkurius ini sering kita sebut dengan planet ufuk timur. Planet ini tidak memiliki satelit. Merkurius berwarna abu-abu. Warna abu-abu ini berasal dari bahan penyusunnya, yaitu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Dan Merkurius memiliki diameter 4.879 km. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas planet yang kedua, yaitu planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya kita. Dikarenakan permukaan Venus tertutup oleh awan
atau atmosfer yang sangat tebal. Venus berwarna putih kekuningan. Jarak antara Venus dengan matahari adalah 108 juta kilometer. Dan diameter planet yang satu ini yaitu 6.052 kilometer. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang, di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Yang unik dari planet Venus ini adalah rotasinya melawan arah rotasi planet-planet lain. Wah, Venus ini unik ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas planet yang sangat kita cintai. Karena itu adalah tempat tinggal kita, yaitu planet Bumi. Bumi adalah planet yang sangat istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi oleh air serta dilapisi dengan atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi itu ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas, sehingga bumi berwarna biru kehijauan. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Bumi memiliki diameter 12.742 kilometer dan bumi juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah anak-anak, selanjutnya adalah planet yang keempat, yaitu Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Mars memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain, yaitu Marikh atau Anggar. Planet Mars juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari planet Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, tetapi diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari Bumi. Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 juta kilometer. Jupiter memerlukan waktu 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Diameter planet Jupiter ini yaitu 139.820 km. Jupiter juga merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet yang terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan
oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Saturnus berwarna kuning pucat. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Saturnus berdiameter sebesar 116.463 km. Saturnus memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Di dalam tata surya itu sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus merupakan planet dengan suhu terdingin loh, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Karena suhunya yang dingin, planet Uranus ini berwarna biru muda. Uranus berdiameter 50.724 km. Kalian tahu gak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh. Namun tidak terlihat jelas seperti Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 27 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Planet yang ke-8 adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Neptunus memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari. Neptunus berdiameter 49.530 km. Tahu nggak sih kalian, planet Neptunus ini diambil dari nama dewa laut, bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembaran Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, karena ukurannya yang hampir sama. Ya, kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah anak-anak, itu adalah ke-8 planet yang mengelilingi matahari di dalam satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Benda langit lainnya yang ada di galaksi kita adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alam dan buatan. Sama seperti planet yang tidak memiliki cahaya, satelit juga tidak memiliki cahaya sendiri. Satelit yang terlihat bersinar di langit juga dikarenakan cahaya bintang yang dipantulkan oleh permukaan satelit. Satelit alami merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan, yaitu satelit bumi. Phobos dan Deimos, satelit Mars. Serta Triton dan Nereid adalah satelit Neptunus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia.
Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia seperti alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi, dan banyak lagi. Contoh satelit buatan adalah Express AM5, Express AM6, dan Express AM8. Ini milik Rusia. Relay 1, Relay 2, Syncom, dan Nimbus ini adalah milik Amerika Serikat. Sedangkan satelit Palapa A1, Palapa A2, Palapa B1, Telkom 1, Telkom 2, dan Garuda 1 adalah milik Indonesia. Beberapa nama satelit yang telah disebutkan tersebut merupakan satelit komunikasi. Selain satelit, ada juga benda langit yang lain, yaitu adalah bintang. Nah, matahari merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta. Pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Berbeda dengan planet dan satelit yang tidak memiliki cahaya sendiri, bintang memiliki cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar sekaligus sebagai pusatnya. Beberapa lapisan yang menyusun matahari adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Selain matahari, terdapat bintang lain di alam semesta ini seperti Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Dari beberapa contoh nama bintang tersebut, yang paling terang adalah bintang Sirius. Benda langit lainnya adalah komet atau bintang berekor. Komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauh matahari. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari bentuk orbit, yaitu lonjong. Terdapat banyak komet di alam semesta, sekitar 10 triliun komet. Terkadang lintasan komet cukup dekat dengan bumi, sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat dari bumi. Berikut beberapa komet yang pernah terlihat dari bumi. Komet Halley terlihat dari bumi setiap 75 sampai 76 tahun dan muncul pada tahun 1531, 1607, 1682, 1910, dan 1986, serta diperkirakan akan muncul kembali pada pertengahan 2061. Komet Encke, periode kemunculannya setiap 3,3 tahun. Komet Hale-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955. Komet Hyakutake ditemukan pada tanggal 30 Januari 1996. Dan Komet Lovejoy ditemukan pada tanggal 15 Maret 2007. Benda langit lainnya yang keenam adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter.
Selain itu, terdapat juga sabuk asteroid Edgeworth dan Kuiper yang terletak jauh di belakang planet Neptunus. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Antara satu asteroid dengan asteroid lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Terkadang, asteroid-asteroid tersebut dapat bertabrakan. Tubrukan antara asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang kecil atau disebut meteorit. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari benda langit yang lainnya, yaitu meteorit, meteor, dan meteorit. Meteorit adalah batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteorit dapat berasal dari tubrukan antara asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk ke dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Meteorit yang masuk dalam atmosfer bumi disebut meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Sebagian besar meteorit akan habis bergesekan dengan atmosfer. Namun, ada beberapa meteor dengan ukuran sangat besar tidak habis terbakar, sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Benda langit lainnya yang kedelapan adalah galaksi. Dari tadi Ibu sering menyebutkan galaksi. Galaksi adalah sekumpulan materi luar angkasa yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terkait oleh sebuah sistem gravitasi. Ada banyak sekali galaksi yang terdapat di alam semesta ini. Lebih dari 100 miliar galaksi. Beberapa nama galaksi yang disebut diantaranya adalah galaksi Black Eye, Bima Sakti atau Milky Way, Andromeda, Sunflower, dan Tadpole. Bumi sendiri merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan anak-anak, dari kesekian yang Ibu jelaskan masih ada satu lagi benda langit yang dinamakan dengan cluster. Apa itu cluster? Cluster merupakan gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri di alam semesta. Ya, sebuah cluster biasanya terdiri dari 10 sampai 15 galaksi. Cluster ini dapat membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama supercluster. Pada cluster terdapat gravitasi yang berasal dari gaya gravitasi bersama dengan galaksi-galaksi. Jadi anak-anak, cluster ini merupakan gabungan dari galaksi-galaksi. Nah anak-anak, demikian video dari Ibu. Dengan kita mempelajari tentang tata surya, kita semakin bisa melihat kebesaran Allah. Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya yang sangat luar biasa. Betapa besar keagungannya. Ciptaannya aja sudah besar, apalagi yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mempelajari tata surya ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, agar lebih bermanfaat, share, komen, like, and tentunya subscribe ya di video Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.